Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan membawakan materi mengenai pasar persaingan sempurna. Dan sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vina Anggraini dengan NIM 2117051067, dan di sini saya bersama dengan rekan saya yang bernama Nikomang Winda Aryaningsi dengan NIM 2117051081. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa ciri-ciri dan asumsi dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak pembeli atau perusahaan dalam pasar. Di sini diartikan bahwa jumlah perusahaan sangat banyak dan relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut. Hal ini menyebabkan kenaikan atau penurunan harga, sedikit pun tidak mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar tersebut. Yang kedua, penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Hal ini diartikan karena banyaknya perusahaan atau penjual dan pembeli yang terdapat di dalam pasar, maka keduanya tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Harga barang di pasar itu ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Yang ketiga, penjual atau perusahaan dapat dengan mudah masuk atau keluar dari pasar. Hal ini diartikan apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di suatu industri dalam struktur pasar persaingan sempurna, produsen dengan mudah melakukan kegiatan tersebut. Sebaliknya, jika penjual atau perusahaan mengalami kerugian, maka ia dengan mudah meninggalkan industri tersebut. Yang keempat, setiap produsen atau perusahaan atau penjual menghasilkan atau menjual barang yang sama. Di sini diartikan bahwa barang yang dihasilkan dari berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Pembeli tidak dapat membedakan yang mana dihasilkan oleh produsen yang A atau produsen yang B. Oleh karena itu, promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh sama sekali terhadap penjualan produk. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Di sini diartikan bahwa pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut, sehingga produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lain lebih tinggi daripada yang berlaku di pasar. Baik, selanjutnya ada asumsi pasar persaingan sempurna. Yang pertama, terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. Di sini diartikan bahwa setiap produsen atau perusahaan hanya memasok produk sebagian kecil saja dari total produk yang ditawarkan di pasar. Pembeli juga sangat banyak, sehingga secara individual mereka tidak mempunyai kekuatan monopsoni untuk mempengaruhi mekanisme di dalam pasar. Yang kedua, produk yang dihasilkan oleh para produsen adalah homogen. Di sini diartikan bahwa antara produk dari produsen yang satu dengan produk dari produsen yang lain bersifat substitusi sempurna. Oleh karena itu, para pembeli tidak dapat membedakan produk-produk dari produsen yang berbeda. Yang ketiga, setiap produsen adalah pengambil harga. Di sini diartikan bahwa produsen secara individual tidak dapat mempengaruhi harga yang berlaku dengan mengubah jumlah produk yang ditawarkan. Dengan demikian, setiap produsen hanya menerima harga pasar. Yang keempat, perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Di sini diartikan bahwa tidak ada hambatan bagi setiap perusahaan untuk masuk ke pasar atau keluar dari pasar. Yang kelima, maksimisasi profit atau keuntungan. Hal ini diartikan bahwa tujuan dari semua perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan, tidak ada tujuan lainnya. Yang keenam, tidak ada regulasi dari pemerintah. Di sini diartikan bahwa tidak ada intervensi pemerintah di dalam pasar, seperti adanya tarif, subsidi, pembatasan produksi, dan sebagainya. Yang ketujuh, mobilitas faktor-faktor produksi sempurna. Di sini diartikan bahwa faktor-faktor produksi bebas berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain melalui mekanisme ekonomi. Dengan kata lain, terjadi persaingan sempurna di dalam pasar input. Yang kedelapan, pengetahuan sempurna.
Di sini diartikan bahwa semua penjual dan pembeli diasumsikan mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang kondisi pasar, baik itu kondisi sekarang maupun yang akan datang. Dengan demikian, kondisi ketidakpastian di masa mendatang dapat diantisipasi. Informasi pasar dapat diperoleh dengan mudah didapat dan tanpa biaya. Baik, di sini ada kelebihan dan kelemahan struktur pasar persaingan sempurna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan pasar persaingan sempurna terlebih dahulu. Yang pertama, persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Di sini diartikan bahwa dalam jangka panjang, perusahaan akan mendapat keuntungan normal atau normal profit. Keuntungan normal ini akan dicapai apabila biaya produksi adalah yang paling minimum. Yang kedua, adanya kebebasan untuk memilih. Di sini diartikan bahwa tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis barang yang diproduksikan di dalam pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Di sini dicontohkan, apabila dalam pasar persaingan sempurna terdapat teknologi, maka teknologi tersebut dapat dengan mudah dicontoh oleh perusahaan lain, sehingga tidak ada insentif bagi perusahaan untuk mengembangkan teknologi dan teknik memproduksi yang baru. Yang kedua, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Hal ini ditinjau dari sudut pandang perusahaan, yang mana penggunaan sumber daya mungkin sangat efisien. Namun, ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat, ada kalanya merugikan. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Karena barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan adalah sama semua, konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya kelak. Yang keempat, biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Seperti dikatakan di awal, bahwa biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna adalah paling minimum. Namun dapat saja ini tidak selalu benar, karena mungkin saja perusahaan-perusahaan di struktur pasar lainnya mungkin dapat mempengaruhi biaya produksi sebagai akibat menikmati skala ekonomi, perkembangan teknologi, dan inovasi. Yang kelima, distribusi pendapatan tidak selalu rata. Di sini dikatakan bahwa pola permintaan akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Ini berarti distribusi pendapatan menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber-sumber daya yang efisien. Jika distribusi pendapatan tidak merata, maka penggunaan sumber-sumber daya yang dialokasikan secara efisien tersebut dapat saja akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan golongan kaya. Baik, di sini ada biaya produksi pada pasar persaingan sempurna. Seperti yang ada pada slide, ada beberapa biaya produksi pada pasar persaingan sempurna. Saya akan jelaskan. Untuk kolom pertama, menggambarkan berbagai jumlah produksi yang dapat dicapai. Kolom kedua, menggambarkan biaya tetap total, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli input tetap yang digunakan dalam proses produksi. Kolom ketiga, menggambarkan biaya tetap biaya berubah total, yaitu semua biaya yang dibelanjakan untuk membeli input berubah atau tenaga kerja. Pada kolom 4, menunjukkan jumlah biaya tetap total dengan biaya berubah total diperoleh biaya total. Kemudian kolom kelima, menggambarkan biaya marginal, yaitu tambahan biaya yang perlu dikeluarkan untuk menambah satu unit produksi. Kolom keenam, menunjukkan biaya tetap rata-rata, yaitu biaya tetap dibagi dengan jumlah produksi. Kolom ketujuh, menggambarkan biaya berubah rata-rata, yaitu biaya berubah total dibagi jumlah produksi. Kemudian dalam kolom 8, biaya ini menunjukkan biaya per unit untuk menghasilkan barang. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk pemaparan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Winda. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nikoma Winda Aryaningsih dengan absen 29. Permintaan dan penawaran pada pasar persaingan sempurna. Suatu atau sebuah tingkatan harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Gambar
bagian kiri menunjukkan kurva permintaan industri dan perusahaan pada pasar persaingan sempurna yang memiliki keterangan yang pertama, yaitu pada kurva A industri menunjukkan suatu tingkatan harga dalam pasar persaingan sempurna yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Yang kedua, pada kurva B perusahaan ditunjukkan jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibandingkan dengan output pasar yang akan membuat berapapun yang dijual oleh perusahaan, harga relatif tidak akan berubah. Yang ketiga, dikarenakan perusahaan individual bertindak sebagai price taker yang akan membuat suatu kurva permintaan yang dihadap oleh perusahaan berupa garis horizontal sebesar P. Suatu kurva permintaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak dari titik 0,0. Next slide menunjukkan kurva permintaan TR, AR, MR pada pasar persaingan sempurna. Ya, sebenarnya perusahaan akan bekerja dalam situasi jangka pendek dan jangka panjang, di mana keduanya memiliki mode pemaksimuman keuntungan max profit yang akan berbeda-beda, di mana analisis jangka panjang short run merupakan atau dianggap setiap produsen tidak akan bisa menambah kapasitas pabriknya dan tidak mungkin bagi produsen baru masuk ke dalam pasar. Sedangkan analisis jangka panjang long run merupakan di mana dimungkinkan adanya baik perluasan kapasitas pabrik oleh perusahaan yang telah ada maupun perusahaan baru di dalam pasar. Pemaksimuman keuntungan pada equilibrium merupakan suatu perusahaan dalam kondisi equilibrium merupakan pencapaian keuntungan maksimum, di mana keuntungan adalah perbedaan atau selisih antara total cost TC dan total revenues TR. Pada slide ditunjukkan kondisi equilibrium yang digambarkan oleh kurva TR dan TC. Perusahaan mencapai keuntungan maksimum pada penjualan output equilibrium, di mana jarak vertikal antara kurva TR dan kurva TC paling lebar. Equilibrium perusahaan menggunakan kurva MR dan MC. Maksimasi keuntungan atau profit dalam data dapat dijelaskan dengan menggunakan kriteria marginal revenues dengan marginal cost atau MR sama dengan MC. Bisa dilihat di slide. Dari gambar di atas, Q bintang merupakan output optimal yang bisa memaksimumkan keuntungan perusahaan tersebut. Sebenarnya keputusan perusahaan jangka pendek dalam pasar persaingan sempurna jika PE lebih besar daripada AVC, maka perusahaan masih bisa melanjutkan usahanya meskipun perusahaan mengalami kerugian. Akan tetapi, kontribusi margin yang diperoleh oleh perusahaan adalah positif dan hal ini bisa membantu mengurangi biaya tetap, dan sebaiknya jika PE lebih kecil daripada AVC, perusahaan sebaiknya ditutup karena semakin banyak yang diproduksi dan semakin rugi. Karena itu, untuk perusahaan-perusahaan yang berbeda pada pasar persaingan sempurna untuk mencapai atau memaksimumkan keuntungan mereka akan bekerja dengan melakukan peningkatan volume atau penjualan sebesar-besarnya. Sekian penyampaian dari saya. Jika terjadi kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Vina. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang kami bawakan, yang mana di dalam teori ekonomi mikro terdapat struktur pasar, salah satunya yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu struktur pasar atau industri yang dimana di dalamnya terdiri dari banyak pembeli dan juga banyak penjual. Dalam hal ini, baik penjual atau pembeli masing-masing tidak dapat mempengaruhi harga dari pasar tersebut. Baik, sekian pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi 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 Om. Salam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.